Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Tentunya masih dengan saya di sini. Dan cerita kali ini ada cerita dari Mbak Naila Nurfajriya Ramadhani. Cerita ini berjudul Pembalasan Bayi yang Digugurkan. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pembalasan bayi yang digugurkan. Sebenarnya di desa saya banyak sekali bahkan pernah terjadi kejadian yang aneh berkali-kali di desa ini. Sampai satu kejadian menggemparkan seluruh kampung. Tetangga saya, sebut saja namanya Sakri, sebagai suami, almarhum Bin sebagai ibu, Fadil sebagai anak pertama, dan Diki sebagai adiknya. Awal mulanya dulu ibu Fadil belum menikah, namun ia sudah mengandung kakak Fadil. Kandungannya belum begitu besar, sehingga warga tak merasakan curiga. Entah bagaimana ibunya itu bisa mengandung, tak perlu saya ceritakan. Yang jelas Sakri itu adalah ayah dari bayi itu. Awalnya ibunya tak mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Hingga suatu saat ibunya kepingin sekali memakan mangga muda yang masih ranum. Lalu ibunya pergi ke penjual buah untuk mencarinya dengan menggunakan motor. Dan akhirnya di jalan ia bertemu Sakri, ayah sang bayi. "Mau kemana? Ayo aku antar." "Ke tukang buah beli mangga." "Gak usah mas, saya bawa motor sendiri," jawab ibu Fadil kepada kekasihnya itu. Namun kekasihnya mengikutinya dari belakang, sampai ibunya Fadil, sampai di tempat yang dituju. "Bu, mangga berapa?" 15.000 per kilo, sahut penjualnya. "Bungkusin ya bu." Ibu Fadil lalu mengeluarkan uang dari dompetnya. Ketika hendak membayar, Sakri lebih dulu memberikan uang 20 ribuan kepada penjual mangga itu. "Nih bu, kembaliannya ambil aja," ujar Sakri. "Makasih mas ya, semoga rumah tangga kalian bahagia," sahut si penjual itu. Padahal kedua kekasih tadi belum menikah. Mereka lalu tersenyum malu-malu di jalan sambil bercakap-cakap. Sepeda motor keduanya diarahkan berdampingan seperti jalan ini milik mereka berdua, lainnya ngontrak. "Kamu beli mangga buat siapa?" tanya Sakri. "Aku mas, tiba-tiba pengen makan mangga," balas ibu Fadil dengan menjulurkan lidahnya, seperti tak sabar ingin segera memakannya. Lalu Sakri curiga, apa mungkin kekasihnya itu hamil. Sakri pun mengajaknya untuk ke apotik, membeli alat tes kehamilan. "Nih, sekarang ikut aku sebentar ya," ajak Sakri. "Kemana? Buat apa alat ini?" tanya ibu Fadil kebingungan. "Udah nurut aja," kata Sakri sambil menyuruh kekasihnya untuk segera menaiki motornya. Sakri mengajak kekasihnya ke rumahnya. "Kamu ke kamar mandi dulu ya, bawa ini tes kalian," kata Sakri. Ibu Fadil pun hanya mengangguk. Setelah dari kamar mandi, ibu Fadil menjadi pucat, lalu menyerahkan tes packnya kepada Sakri. "Kamu hamil?" tanya Sakri terkejut. Ibu Fadil pun cuma mengangguk dan meneteskan air mata dari kelopak matanya. "Kapan kamu mau nikahin aku?" tanya ibu Fadil. "Aku siap-siap saja, tapi apa orang tuamu mau menerimaku karena aku ini orang miskin?" kata Sakri. "Dari awal mereka sudah menentang hubungan kita," ujarnya lagi. "Lalu aku harus apa mas?" tanya ibu Fadil sambil menghapus air mata di pipinya. Ada satu jalan yang membuat kita berdua aman, namun ini sangat beresiko," sahut Sakri. "Apa itu?" balasnya. "Bayi itu harus kita gugurkan," Sakri berucap sambil melirik perut kekasihnya. "Apa katamu mas? Ini anakmu, anak kandungmu,"
Apa kamu mau menanggung dosa yang begitu besar karena telah menggugurkan bayi yang tidak berdosa? Jelasnya pada Sakri. Lantas aku harus apa? Apa kamu mau menjadi gunjingan orang kampung jikalau perutmu itu semakin membuncit? Ucap Sakri membentak. Ibu Fadil pun hanya terdiam dan terus menangis sambil memegangi perutnya. Ayo kita ke sana sebelum terlambat, ajak Sakri. Ibu Fadil pun pasrah mengikuti apa kemauan kekasihnya. Sakri mengajak Ibu Fadil ke dukun urut untuk menggugurkan kandungannya. Kula nuwun, Mak, Mak. Sakri menggedor pintu rumah dukun itu. Dukun itu sangat mahir mengurut orang melahirkan, apalagi hanya sekedar untuk menggugurkan kandungan. Sudah banyak sekali pasiennya yang telah menggugurkan bayinya di sana. Namun ya begitu, tampaknya agak jauh dari kampung halamanku. Aku tak perlu menyebutkan namanya, panggil saja dia Mak. Ada tamu toh, silakan masuk. Dukun itu keluar membukakan pintu dan menyuruh pasangan itu masuk. Ada apa kemari? Apa yang bisa Mak bantu? Tanyanya. Ini Mak, ini. Sakri kebingungan antara iya atau tidak. Ini anu. Apa leh? Yang jelas ngomongnya. Balas dukun itu menggoda. Mau menggugurkan ini. Sambil mengelus perut kekasihnya. Oh alah itu. Sini nak, tak urut dulu. Tak lihat dulu. Berapa usia kandunganmu? Dukun itu mengajak Ibu Fadil untuk berbaring di ranjang. Sudah 2 bulan ya. Lumayan besar, mungkin cowok, kata dukun itu. Yakin mau digugurkan? Tanyanya lagi yang sekarang memperjelas. Menambah keadaan Sakri semakin bingung. Enggak Mak, sahut Sakri. Lalu Mak itu pun mengurut perut Ibu Fadil perlahan-lahan. Semakin lama semakin ditekan, isi perut itu ke bawah. Aduh Mak, sakit Mak, sakit sekali, teriak Ibu Fadil. Sakri yang saat itu di sampingnya pindah keluar ke depan, karena tak kuat melihatnya. Sebenarnya Sakri ingin mempertahankan bayinya, namun keadaan yang memaksakannya. Tahan Duk, sebentar lagi keluar, kata dukun itu menenangkan. Sampai akhirnya Ibu Fadil menjerit panjang, disertai mengejan, seperti akan mengeluarkan sesuatu. Mak, sakit. Dan seonggok daging pun keluar dari dalam rahimnya. Itulah bayi tak berdosa yang telah dikeluarkannya secara paksa. Sakri kemudian masuk, melihat seonggok daging yang berada di kedua tangan Mak Urut itu, dengan banyak darah di tangannya. Daging yang belum menjadi janin, mata yang belum tercipta, kaki, tangan. Sakri mengamatinya bagian detail, dan tiba-tiba menitikkan air mata, seperti air mata penyesalan. Namun semua itu sia-sia, nasi sudah menjadi bubur. Ibu Fadil yang tak sadarkan diri lalu dibangunkan oleh Sakri. Maurut membungkus seonggok daging itu dengan kain putih, lalu memberikannya kepada kedua pasangan itu. Kuburlah ini. Ini adalah darah dagingmu. Kubur dia layaknya seorang manusia yang telah meninggal. Pesan Mak kepada kedua pasangan itu. Enggak Mak, terima kasih banyak, ucap Sakri sembari memberikan upahnya kepada Mak Urut. Hati-hati di jalan, jangan lupa pesannya, tutur Mak Urut. Lalu pasangan itu pergi dan Sakri mengantar kekasihnya pulang. Di perjalanan Ibu Fadil merasa ketakutan. Dia dihantui rasa bersalah karena telah membunuh anaknya. Lalu ia tak sengaja menjatuhkan seonggok daging yang digendongnya tadi ke pinggir jalan. Lalu daging itu masuk ke dalam selokan. Ibu Fadil yang kala itu takut tak berani bilang ke Sakri. Ia takut akan dimarahi. Sesampainya di depan gang, Sakri menurunkannya. Tak berani menurunkan di depan rumah, takut kalau sampai orang tuanya tahu. Ingat, kubur dia baik-baik,
pesan Sakri kepada kekasihnya. Ibu Fadil pun mengangguk, namun di hatinya sangat cemas. Lalu ia masuk ke dalam rumah, membersihkan diri, dan mengganti pakaiannya dengan yang bersih. Ibu Fadil pun kepikiran oleh mayat bayinya yang jatuh. Lalu kemudian ia mengeluarkan sepeda dan mencarinya di mana tempat ia menjatuhkan darah dagingnya tadi. Ia menyusuri sekitar tepian jalanan sampai tangannya diobok-obok ke selokan. Namun naasnya, seonggok daging tadi tak ditemukan. Ibu Fadil berjalan pulang sambil menuntun motornya dan menangis pelan. Mengapa tadi tak langsung aku ambil? Maafkan ibu dan ayahmu, nak, yang telah berdosa karena membunuhmu. Di sepanjang jalan ia berbicara sendiri sambil menyesali semua perbuatannya. 2 tahun pun berlalu, akhirnya Sakri pun memberanikan diri untuk melamar kekasihnya itu. Namun anehnya orang tua si perempuan yang dulunya menentang hubungan mereka, kini mendadak berubah setuju. Entah ajian apa yang digunakan Sakri untuk meluluhkan hati kedua orang tua kekasihnya itu. Tak lama mereka pun mencari tanggal yang pas, lalu menikah. Pernikahan mereka terlihat sangat bahagia, hingga suatu hari Ibu Fadil mengandung kembali, yaitu seorang anak laki-laki yang ganteng, dan ia beri nama Muhammad Fadil Al-Farisi. Itulah Fadil, anak dari pasangan Sakri dan almarhumah. Seiring berjalannya waktu, Fadil tumbuh menjadi seorang anak yang penurut, soleh, juga berbakti pada orang tua. Ia suka menolong warga yang ada di kampungnya, kadang membantu membawakan belanjaan, kadang membantu memberi makan kambing dan sapi, kadang juga membantu warga membersihkan area perkebunan yang luas. Hingga sesuatu terjadi menimpanya dan merubah sikap juga semua perilakunya. Siang itu ia pulang, haus, ingin minum, dan kebetulan perutnya sedang lapar. Namun Ibu Fadil sakit, jadi ia memasak agak kesiangan, sedangkan bapaknya pergi ke sawah. Saat membuka tujung saji, Fadil terkejut. Tak ada makanan di meja makan itu. Bu, apa ini? Aku lapar. Tapi kenapa tak ada sedikit pun makanan buatku? Ia mencari ibunya di dapur, sambil marah-marah. Padahal dulu sifatnya tak pernah seperti itu. Sabar, nak. Ibumu ini sedang sakit, jadi bangun agak kesiangan. Ini saja baru menanak nasi, jawabnya sambil melakukan pekerjaannya. Namun nasi tadi digulingkan Fadil dan jatuh berceceran di tanah. Ah, dasar ibu tidak berguna. Selalu saja mencari-cari alasan. Fadil berkata melotot pada ibunya, sehingga matanya itu hampir copot. Astagfirullah, nak. Kenapa denganmu? Apa yang membuatmu jadi begini? Ibunya kaget melihat sikap anaknya berubah kasar. Dasar cerewet. Kalau tidak cepat-cepat kau masak, kubunuh kau, ucapnya sambil mengancam dan memegang pisau di tangan kirinya. Lalu bapaknya datang dan menampar Fadil begitu keras. Sejak kapan orang tuamu mengajarkanmu tak sopan kepada orang tua? Ujar bapaknya yang emosi ketika mengetahui Fadil membentak ibu kandungnya. Siapa kau? Berani menamparku, ah? Dasar lelaki tua tak tahu diri. Fadil mendorong bapaknya hingga terjatuh. Anak kurang ajar. Sini kau. Lalu bapak dan anak itu terlibat perkelahian hebat. Sudah, cukup. Tak enak bila dilihat tetangga. Ibunya melerai perkelahian mereka. Lalu Fadil keluar sambil mendobrak pintu. Astagfirullahaladzim. Ibu dan bapaknya mengelus dada. Mengapa sifatnya jadi seperti itu? Urakan, tak tahu sopan santun. Ibu harus selalu mengawasi setiap pergaulannya agar ia tak salah memilih teman, ujar Sakri kepada istrinya. Biasanya dia tidak begitu. Namun entahlah, Pak, apa perlu kita panggilkan Ustadz? Siapa tahu ada yang menempel di badannya, ajak istri Sakri padanya.
Terserah ibu sajalah, aku capek mau istirahat. Sakri menjawab dengan nada kesal, karena ulah anaknya tadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun tetap saja, sifat anak itu seperti itu. Kasar, urakan, awur-awuran, tak tahu tata krama, dan dulunya yang suka menolong warganya, kini ia menjadi pemalak. Setiap warga yang berjualan harus menyetorkan hasilnya padanya. Lalu uangnya dibuat judi dan mabuk-mabukan. Ibunya pun tak kuat melihat kelakuannya setiap hari. Lalu ia memutuskan ke rumah Ustadz untuk mencari bantuan dan menyembuhkan Fadil anaknya. Ibunya yang kala itu dibonceng Bapak Fadil berjalan menuju desa seberang. Konon di sana ada seorang Ustadz yang mampu menyembuhkan segala penyakit dan pandai meruqyah orang. Namun si Ustadz itu tak mau diberi upah. Ia melakukannya dengan ikhlas. Karena baginya, menolong sesama adalah kewajiban setiap umat muslim. Berpuluh-puluh kilo jarak yang harus ditempuh orang tua Fadil demi menyembuhkan anaknya, dan akhirnya mereka berdua sampai di desa kecil yang bersebelahan dengan pondok pesantren. "Masuklah dulu, Bu. Aku mau memarkirkan motor dulu," ujar suaminya. Lalu Ibu Fadil pun masuk. Saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sinten nggih?" Ada seorang wanita cantik keluar menjawab salamnya dan menemuinya. "Saya dari desa seberang, ingin meminta pertolongan. Apa Pak Ustadznya ada?" tanya Ibu Fadil kepada wanita cantik itu. "Oh alah, iya, silakan masuk Bu. Saya istrinya. Perkenalkan, nama saya Hajar. Suami saya sedang mengajar ngaji. Mohon ditunggu sebentar ya Bu. Saya buatkan teh," kata wanita itu lalu pergi ke dapur. "Bagaimana Bu? Ketemu Ustadznya?" Bapak Fadil pun menyusul masuk ke dalam setelah memarkirkan motornya. "Sebentar, masih ngajar ngaji Pak," sahut istrinya. Wanita itu lalu keluar dari dapur dan membawa teko, juga gelas kecil yang berisi teh dan sepiring roti. "Silakan Bu diminum sambil menunggu," ujar istri Ustadz itu kepada keduanya, lalu pergi ke dalam. "Saya tinggal sebentar ya Bu. Pak, melihat suami saya sudah selesai apa belum mengajarnya?" katanya lagi. "Oh iya Mbak, silakan," sahut Bapak Fadil. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Pak Ustadz menemui mereka. "Sudah lama menunggu Pak, Bu?" tanya Ustadz itu sambil tersenyum. "Ah tidak Pak, santai saja," balas Sakri sambil agak cengengesan. "Ada hajat apa Pak kesini? Dan dari mana?" tanya Ustadz itu lagi. "Mau minta tolong Pak, ini menyangkut anak saya. Saya dari desa seberang." Ibu Fadil pun menjelaskan. "Loh, mana anaknya? Kok nggak ikut?" Pak Ustadz celingukan mencari. "Nah, begini masalahnya Pak Ustadz." Keduanya menjelaskan secara rinci peristiwa dan kejadiannya. Pak Ustadz yang mendengarnya lalu diam sejenak, sambil menutupkan mata, seperti ada sesuatu dengan Fadil. "Besok saya ke rumah kalian, tinggalkan alamatnya di sini ya. Diajar, ambilkan selai kertas dan pulpen ya," pintanya pada istrinya. Tak lama istrinya keluar membawa secari kertas dan pulpen. Lalu Ibu Fadil pun menuliskan alamat mereka di secari kertas putih itu dengan lengkap. Mereka berdua berpamitan pulang. "Terima kasih Pak Ustadz, saya tunggu kedatangannya," kata Sakri. Pak Ustadz lalu mengangguk sambil mengantarkan tamunya keluar. Esoknya Pak Ustadz bersama rekannya pergi ke desa Sakri, yang alamatnya ia kantongi di saku bajunya. Di tengah perjalanan, Ustadz itu dihadang oleh 4 pemalak yang dipimpin oleh satu pria berwajah ganteng dan oriental. "Ayo turun-turun," kata keempat pemalak itu
Keduanya lalu turun dari motor. "Ada apa anak muda? Mengapa menghadang jalan kami? Kami sedang ada keperluan di desa seberang," kata Ustadz itu. "Serahkan apa saja yang kau bawa, atau nyawamu taruhannya," balas pemimpin perampok itu. "Maaf, saya tak punya apa-apa anak muda," ucap Ustadz itu lagi. "Ayo, geledah semua pakaiannya, jangan sampai terlewat." Pemimpin itu menyuruh anak buahnya memeriksa semua pakaian Ustadz itu dan rekannya. "Kosong, bos," jawab salah satu anak buahnya. "Kan sudah saya bilang," Ustadz itu berkata sambil tersenyum. "Ah, banyak bacot kau, sana pergi," saut pimpinan mereka sambil mendorong Ustadz itu. Ustadz itu lalu pergi dan berkata dalam hati, seperti ada yang aneh dengan pemuda itu. Namun Ustadz yang dipalak tadi tak menyadari bahwa itulah Fadil, anak dari Sakri dan almarhumah, yang kemarin datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Oh, Pak Ustadz, silakan masuk Pak," ajak Sakri. "Tumben, rumah kok sepi Pak? Di mana semua orang?" tanya Ustadz itu. "Istri saya sedang sakit Pak. Anak saya biasalah, entah keluyuran kemana," saut Sakri agak jengkel. "Boleh saya menengok istri Bapak?" tanyanya lagi. "Oh, dengan senang hati Pak, monggo saya antar," balas Sakri sambil berdiri menunjukkan kamarnya. "Bu, ada Pak Ustadz datang," kata Sakri kepada istrinya. Oh, Pak Ustadz, maaf Pak, saya tidak bisa menyambut kedatangannya. Entah mengapa badan saya menjadi lemah seperti tak bertenaga," jelas Ibu Fadil kepada Ustadz itu. "Tidak apa-apa Bu, maaf ya Bu, saya izin memijit pundaknya," kata Ustadz itu memohon izin. "Oh, enggak Pak Ustadz, silahkan," balasnya. Ustadz itu lalu memijit-mijit pelan pundak istri Sakri, dan sepertinya Ustadz itu mengetahui kalau sakitnya istri Sakri bukanlah sebuah kebetulan. "Sakit Bu?" tanya Ustadz itu. "Tidak Pak Ustadz, biasa saja," balasnya. Padahal Ustadz itu memijitnya dengan cara menekan. Kalau orang pada umumnya pasti agak kesakitan. Namun sikap Ibu Fadil ini biasa-biasa saja. Tiba-tiba Fadil pulang dan masuk ke dalam kamar ibunya. "Bu, minta uang," kata Fadil membentak kemudian. "Loh, ini kan orang yang kupalak tadi. Ngapain dia kesini? Apa dia cerita kepada orang tuaku?" gumamnya dalam hati. Tak punya mata, gak lihat ibunya lagi sakit. Pulang-pulang gak assalamualaikum, gak apa, langsung minta uang. Memangnya uang bisa jatuh dari langit? Sakri berkata jengkel kepada anaknya. "Kau kalau ceramah tuh di masjid, jangan di sini. Jadi bapak aku banyak bacot," saut Fadil membentak. "Sabar Pak, jangan diladenin." Ustadz itu melerai cekcok mulut mereka. "Siapa kau? Ikut-ikutan bicara. Pergi dari rumahku," bentak Fadil kepada si Ustadz. "Nak, gak boleh bicara seperti itu, yang sopan," kata ibunya. Lalu Fadil pergi masuk ke dalam kamarnya. "Itu anak yang ibu ceritakan?" tanya Ustadz itu sambil berkeringat. "Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz geraya. Apa kipas anginnya kurang besar?" kata Sakri. "Oh tidak Pak, ada hawa lain di sini," saut Ustadz itu. Lalu wajah Sakri dan istrinya bertatapan seperti orang kebingungan. Ustadz itu lalu meneliti seluruh sudut rumah dan mencari di mana hawa panas itu berasal. Namun saat melewati kamar Fadil, Ustadz itu terkejut karena kamarnya hanya ditutup oleh gorden dan tak ada pintunya. Jadi Ustadz itu tak sengaja mengintip. Ia melihat Fadil memakan bunga dan kemenyan. "Astagfirullah, Nak, apa yang kamu lakukan? Buang, ini bukan makanan manusia." Ustadz itu masuk
dan secepatnya menampik barang itu dengan kedua tangannya. Fadil tiba-tiba menggeram dan matanya melotot marah kepada ustadz itu. Ketika itu orang tua Fadil datang, kaget, juga terkejut dengan kelakuan anaknya. "Siapa kamu? Saya tahu, kamu sudah bukan Fadil lagi," tanya ustadz itu. "Jangan pernah kau mengganggu atau mengikut campuri urusanku," kata Fadil. "Itu adalah tugasku untuk membantu sesama umat muslim," balasnya. "Hah? Aku tak peduli dengan ceramahmu, hai orang yang berpura-pura suci. Nyala kau dari rumah itu, atau tubuhmu aku makan," ucapnya kepada ustadz itu. "Ya Allah Fadil, ada apa denganmu nak?" Ibunya menyaut disertai isakan tangisnya. "Bu, ini sudah bukan Fadil lagi," balas ustadz itu. Lalu kedua orang tua Fadil pun bingung. "Kenapa kamu datang kemari? Kenapa kamu mengganggunya? Apa salahnya?" tanya ustadz itu. "Dia," Fadil menunjuk ibunya. "Alasanku datang kemari. Manusia-manusia biadab yang telah melenyapkanku sebelum aku bisa melihat dunia ini. Dan anak ini, Fadil, dia dibiarkan hidup dipuji-puji semua orang akan kebaikannya. Aku iri. Aku tak suka mengapa mereka berdua tega merenggut nyawaku." Fadil yang kala itu menjelaskan, tiba-tiba menjadi menangis. "Apa maksudmu sebenarnya?" Jelas ustadz itu lagi. "Aku ini juga anak mereka. Mereka telah membunuhku sebelum aku dilahirkan," ucapnya. Ustadz itu terkejut, begitupun kedua orang tuanya. "Astagfirullahaladzim, benar seperti itu, Bu?" tanya ustadz itu kepada Sakri dan istrinya. Benar Pak Ustadz," jawab Sakri terbata-bata. "Aku digugurkan karena aku anak yang tidak sah. Walaupun begitu aku adalah darah dagingmu. Mengapa kau tega membunuhku? Mengapa? Mengapa kau tak membiarkanku hidup dalam rahimmu?" tanya arwah bayi itu kepada kedua orang tuanya. Ketika itu keduanya tak bisa menjawab, dan Pak Ustadz pun ikut menangis mendengarkan penjelasannya. "Maafkan ibu nak, ini semua salah ibu." Ibu menangis sambil memegang tangan Fadil. "Maaf katamu, setidaknya jikalau memang aku sudah mati, kau bisa menguburkan secara layak. Namun tidak kau membiarkanku jatuh ke selokan, sampai bangkeku membusuk dimakan belatung, hingga tak ada badanku yang tersisa," katanya pada ibunya. Sakri lalu kaget. Mengapa arwah bayinya berkata seperti itu pada ibunya, padahal ia yakin bahwa istrinya sudah menguburkan secara layak. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Sakri. "Maafkan aku, Pak. Aku tak sengaja menjatuhkannya di selokan. Namun aku sudah mencarinya, tapi aku tak menemukannya," ucap istrinya sambil bersimpuh di kaki suaminya. "Aku ingin hidup di badan anak ini sebagai manusia. Aku juga ingin merasakan kehidupan," saut arwah itu kepada semuanya. "Tidak bisa nak, maafkanlah kedua orang tuamu. Dunia kita sudah berbeda. Kasihanilah adikmu yang tak tahu apa-apa," kata ustadz itu lalu mendekatinya. "Tidak, inilah yang pantas mereka dapatkan. Dan ini pun tak sebanding dengan mereka yang sudah tega melenyapkan bayi yang tak berdosa. Asal kau tahu, setiap malam aku selalu mengambil kekuatan ibuku, hingga ia lemah tak berdaya," ujarnya. Astagfirullah. Lalu ustadz itu pun membaca doa agar arwah itu tenang dan meninggalkan tubuh Fadil. "Ah, panas. Aku tak akan meninggalkan badan ini," teriak Fadil. Si ustadz pun terus mengumandangkan ayat-ayat suci Allah tanpa mendengarkan arwah itu. "Ah, cukup. Baiklah, aku tak akan mengganggu keluarga ini lagi. Namun mereka harus mendoakanku setiap hari agar arwahku bisa tenang," jelasnya menyerah sambil menitikkan air mata.
Lalu arwah itu pergi meninggalkan badan Fadil dan melayang ke atas dengan keadaan tersenyum kepada ustadz itu. "Terima kasih sudah menolongku," katanya kepada ustadz itu, lalu pergi ditelan cahaya putih. Fadil yang pingsan langsung dibawa Sakri ke kamar. Ustadz itu lalu menghampiri ibu Fadil. "Bu, jangan pernah lagi melakukan hal di luar nalar kita. Apa yang telah kalian berdua lakukan adalah dosa yang sangat besar. Segeralah memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kalian," pesan ustadz itu. "Iya Pak Ustadz, saya benar-benar menyesal," katanya menangis. "Sudahlah, itu sudah masa lalu. Namun jangan diulangi kembali. Kirimlah doa kepada anakmu setiap hari, agar ia tak mengganggu kehidupanmu lagi," tuturnya kepada ibu Fadil. "Baik Pak Ustadz, saya senantiasa akan selalu mengirimkan doa untuknya, setiap saat, setiap waktu," ucapnya. "Baiklah Bu, tugas saya di sini sudah selesai. Semoga dari kejadian ini kalian bisa mengambil hikmahnya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum." Tutur ustadz itu berlalu dan berpamitan pulang. "Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pertolongannya." "Waalaikumsalam," sahut ibu Fadil. Dan semenjak kejadian itu, arwah anak pertamanya tak pernah mengganggu keluarga itu lagi. Sampai akhirnya ibu Fadil mengandung kembali, yaitu adik Fadil, Muhammad Diki Al-Farisi. Dan ketika usia Diki menginjak 5 tahun, ibunya meninggal karena kanker payudara yang dideritanya. Itulah akhir cerita dari pembalasan bayi yang digugurkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.